Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih mempertemukan kita dalam forum majelis renungan Al-Quran. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Perkenalkan, kami dari keluarga Ibu Tazkiratul Latifah dari Kecamatan Perdurungan akan menyampaikan renungan Quran Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tadi tilawah Al-Quran, Quran Surat Al-Asr dan terjemahannya. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit untuk merenung tentang kandungan Quran Surat Al-Asr. Quran Surat Al-Asr adalah jenis Quran Makkiyah atau Quran yang diturunkan di kota Mekah. Quran ini diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Quran Surat Al-Asr atau surat ke-103 ini kita mulai dengan sebuah ayat yang begitu dalam makna dan kandungannya. Di sini Allah bersumpah tentang masa atau waktu. Wal 'asr. Demi masa, demi waktu, yang nantinya waktu ini adalah akan diberikan kepada manusia untuk bisa dimintai pertanggungjawaban. Innal insana lafi khusr. Manusia dalam keadaan merugi. Allah yang telah menciptakan manusia sampai menyebutkan manusia diciptakan dalam keadaan merugi. Dengan begitu kita bisa memperhatikan, kalau begitu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berada dalam keadaan merugi. Untuk itu, bagaimana agar kita terhindar dari
kerugian. Dalam Quran surat Al-Asr ini, Allah telah menunjukkan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illa kecuali alladzina amanu, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka bekalan pertama agar kita menjadi orang yang terhindar dari kerugian adalah beriman. Yang kedua adalah wa'amilus sholih, melakukan amal soleh. Mungkin setiap dari kita sudah ya melakukan amal-amal perbuatan yang banyak. Tapi apakah amal itu merupakan bagian dari amal soleh? Maka kita harus mengacu apa pengertian amal soleh. Amal soleh adalah amal yang dilakukan berlandaskan keimanan. Kenapa demikian? Karena amal yang berlandaskan keimanan akan sesuai dengan aturan yang diperintahkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah ketiga agar kita terhindar dari kerugian adalah illal ladzina amanu wa 'amilus sholih wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bil haqq di sini adalah mengajak atau nasihat menasihati dalam kebenaran. Kenapa bisa demikian? Karena surga Allah itu sangatlah luas. Tidak mungkin diisi oleh 1-2 orang saja. Butuh sekian banyak orang untuk menghuninya. Untuk itulah tidak mungkin seorang yang beriman, jika dia adalah seorang ibu, dia tidak akan mungkin membiarkan anaknya tidak masuk surga. Al-Haq, semua yang datang dari Allah secara mutlak itulah kebenaran. Maka kebenaran itu harus melingkupi seluruh aktivitas kita sebagai manusia. Entah itu dari sisi ibadah, muamalah, maupun akhlak yang mulia. 3 hal inilah yang harus senantiasa kita rangkai dalam bingkai dakwah, dalam bingkai mengajak, dalam bingkai watawassaw bil haq. Sehingga ketika ibadah kita benar, muamalah kita benar, akhlak kita benar, Allah akan meridhoi sebagaimana yang sudah menjadi tuntunan yang sudah diberikan. Mengajak orang-orang untuk menuju keridhaan Allah, itulah kalimat dakwah. Sabar adalah satu sifat yang senantiasa harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Karena sabar adalah perintah Allah. Di Quran surat Al-Asr ini, sabar mengakhirkan cara kita agar kita terlindung dari kerugian. Karena kesabaran itu menentukan keistiqomahan kita agar kita senantiasa berada dalam kebaikan atau terhindar dari kerugian. Maka illal ladzina amanu wa 'amilus sholih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inilah 4 syarat kita agar kita terhindar dari kerugian waktu. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian renungan Al-Quran Surat Al-Asr dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.